Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Ya, salah satunya nikmat kita diberikan kesempatan masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, ya, baik gurunya diberikan keistiqomahan dalam mengajar, ya, apalagi tentu dalam suasana PJJ ini banyak, ya, adaptasi yang harus kita lakukan. Kemudian dari segi anak-anaknya diberikan kesabaran, kemudahan dalam memahami, ya, serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu pula. Kemudian kepada orang tua kalian selalu diberikan kesabaran. Ya, tentu semua ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pastinya, ya, ada hikmah yang dapat kita ambil. Begitupun dengan materi kita pada pagi hari ini, ya, yaitu seputar hikmah. Ya, hikmah itu dibaratkan sebuah buah, ya, hasil, ya, yang mana buah tersebut, ya, kalian menanam sebuah pohon, kemudian setelah pohon itu berbuah, nah itulah salah satu bisa dikatakan hikmah yang dapat kita ambil, ya, dijadikan untuk pembelajaran, ya, untuk kedepannya lebih baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang ketiga ini tentu kemarin kakak sudah bahas, kita membahas seputar beriman kepada qada dan qadar, yang mana rukun iman yang ke-6. Ya, adapun hikmah, ya, pada pagi hari ini yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman hormati Allah Subhanahu wa taala, silahkan disiapkan bukunya, kemudian dibuka. Ya, begitupun dengan sembari kalian simak materi yang kakak sampaikan. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama yaitu melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika kita mengetahui atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu berharap agar kita menjadi orang yang pandai lebih dalam bersyukur. Ya, ingat ketentuan Allah bahwasanya ketika kita bersyukur, ya, ketika kita diberikan bersyukur, ya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah melalui orang tua kalian dan lain sebagainya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Ya, namun sebaliknya, apabila kita kufur, apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan, maka sesungguhnya Allah memiliki azab yang sangat pedih kepada orang tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, adapun yang kedua yaitu tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui qada dan qadar, segala ketetapan Allah, tentu ini agar kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya, terutama ketetapan yang buruk agar digantikan dengan atau diubah dengan ketetapan yang baik seperti itu. Karena itu salah satu usaha kita, bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, namun semua hasil, ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Ya, tentu yang kemarin kakak sudah bahas bahwasanya ada takdir yang dapat diubah, ya, ada takdir yang tidak dapat diubah. Ya, terutama dalam segi kita giat dalam berusaha, yaitu salah satunya yaitu takdir yang dapat diubah. Ya, dengan kita, contoh kakak, ya, ketika kakak menjadi orang yang biasa saja, ya, bukan orang kaya dan lain sebagainya. Ketika kakak berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk bekerja, ya, mencari nafkah dan lain sebagainya, maka tentu, ya, kedepannya bisa jadi kakak menjadi orang kaya. Ya, itu karena usaha kakak. Ya, seperti itu. Seperti halnya kalian juga ketika kalian susah dalam memahami pelajaran, ketika kalian berusaha untuk mau belajar, ya, giat dalam belajar, ya, maka pasti, ya, kedepannya kalian akan menjadi orang yang pintar. Ya, semua itu tergantung apa yang kita usahakan. Oleh karenanya kita tentu harus menghindari dari sifat putus asa. Oleh karenanya salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentu agar kita giat dalam berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang keempat yaitu menghindarkan dari sifat sombong, ya.
Tentu kesombongan merupakan dasar dari kehancuran dalam diri seseorang. Ya. Adapun yang kelima yaitu dapat menenangkan jiwa, sudah pasti, dan yang keenam membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas segala ketetapan Allah, ya, bersabar atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya setiap cobaan, setiap hal-hal yang melatih dalam kesabaran kita tentu ada hikmah yang dapat kita ambil maupun buah yang kita dapat ambil. Contoh salah satunya ketika adanya pandemi ini, adanya COVID ini atau corona ini, tentu banyak cobaan dan perlu adanya kesabaran yang besar dalam diri kita, baik dari kakak, baik dari kalian sebagai peserta didik, baik dari orang tua kalian selaku ya yang membantu kalian dalam mengajar, ya, dalam memahami pembelajaran. Tentu semuanya membutuhkan kesabaran, ya. Dan alhamdulillah semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar, ya, karena innallaha ma'as-sabirin, karena sejatinya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama oleh orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang sabar. Seperti itu. Adapun di sini dalam hikmah ini kakak sedikit menyimpulkan ya, di dalam buku ini tentu kita sebagai manusia sudah sepatutnya dan seharusnya kita berusaha. Kemudian setelah kita berusaha jangan lupa selalu disandingi, yaitu dibarengi dengan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhtiar, bila kita berdoa, sisanya kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, agar kenapa, Kak? Ya, tentu agar kita lebih bersyukur, ya, atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu berharap kepada manusia, namun selalu kita harapkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang penting kita sudah berusaha, hasilnya Allah yang memberikan kepada kita semua. Karena seringkali apa yang kita pandang bagus sebenarnya itu buruk di mata Allah, atau sebaliknya, ya, yang kita anggap jelek, ya, sesungguhnya itu baik kepada diri kita, ya, karena kita tidak mengetahui untuk kedepannya, dan Allah Maha mengetahui. Allahul Alim, ya, Allah Maha mengetahui atas segala ketetapan, kemudian segala apa-apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan mendatang. Oleh karenanya, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur, bersabar, bergiat, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang kita lakukan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit muhasabah, kita merangkum sedikit materi di bab ketiga ini. Yang pertama itu seputar qada, yang mana merupakan ketentuan maupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yang kemarin kita sudah bahas. Adapun qadar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah yang telah menjadi kenyataan. Ya, adapun takdir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mubrom, takdir mubrom, yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, seperti halnya kematian, seperti itu. Adapun takdir mu'allaq, yaitu ketetapan Allah yang dapat diubah. Ya, seperti halnya kita orang yang bodoh, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, kita mau belajar, maka kita akan menjadi orang pintar. Gitu. Adapun yang keempat, yaitu kita sebagai manusia tentunya harus menerima atas segala takdir yang Allah berikan kepada yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, yang baik yang baik itu yang baik maupun yang buruk. Entah itu yang baik maupun yang buruk. Karena yang buruk belum tentu, ya, yang buruk menurut kita belum tentu itu bisa jadi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, mungkin kita anggap baik, bisa jadi itu menjadi hal yang buruk sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah yang Maha mengetahui. Pandangan Allah lebih luas dari pandangan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Adapun yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada takdir. Yang tadi kita telah menjelaskan bagian A, B, C, D, E, F. Ya, silakan kalian teman-teman disimak kembali. Apabila ada yang belum dipahami, silakan dibuka video-video kakak yang sebelum-sebelumnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kakak rasa cukup pada pagi hari ini materi kita sampai sini. Ya, silakan dipahami kembali. Ya, marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, seperti biasa itu datangnya dari kakak sebagai manusia yang lemah.
Sedangkan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.